di Jakarta ya, orang itu mengeluhkan kemudian kemacetan dan ditanggapi oleh Pak Jokowi, harusnya yang disalahkan industri otomotif kita di dalam negeri. Kenapa? Harusnya orientasinya ekspor dong, jangan jual ke luar negeri. Tapi mereka sendiri merasa, loh, bukan kami yang memberikan itu, karena pemerintah sendiri yang justru memberikan insentif supaya mobil-mobil itu masuk ke Indonesia dengan penghapusan PPNBM barang mewah waktu itu. Nah itu yang kita sering sebut kebijakan dungu, tapi orang nanti marah. Iya. Jokowi mengeluh sendiri terhadap kebijakan yang salah, kan itu ngaco kan. Ya. Bagaimana kita bisa susun ulang cara berpikir bangsa ini kalau presiden sendiri berkali-kali dia mengkritik dirinya sendiri sebetulnya tuh. Tetapi karena ada headline yang dikuasai oleh BD Masa Istana, seolah-olah presiden menegur industri-industri yang tidak ekspor. Padahal presiden yang minta supaya mobil listrik, mobil-mobil murah itu dibawa masuk banyak supaya rakyat bisa dikasih subsidi itu kan. Jadi mendua, bukan sekedar mendua, membingungkan. Dan membingungkan artinya menjengkelkan sebetulnya. Karena kita nggak lihat Pak Jokowi kayak orang yang baca buku 2 kali tapi nggak paham juga. Tapi gini, supaya kita nggak menggunakan kosakata dungu dan terkesan kita ilmiah gitu, Bung Rocky, saya menyarankan begini, kita gunakan saja dengan istilah yang saya sebut sebagai hukum Azumadi Azra. Gitu ya, ini almarhum Profesor dari UIN yang terakhir menjadi Ketua Dewan Pers. Kan dia punya satu hukum yang menyatakan memahami Pak Jokowi itu adalah dengan cara yang terbalik gitu ya. Jadi kita gunakan saja hukum Udah, gitu kita pahami mulai sekarang. Ya. Pak Jokowi adalah orang yang tidak boleh dipahami secara benar, mesti dengan cara yang terbalik gitu. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Aku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas singkarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Gimana penonton, selamat berjumpa lagi dengan Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Gimana, sehat? Bosan nggak lihat wajah saya? Saya cek kadang bosan karena wajah saya itu kok nggak bisa bright gitu ya, nggak bisa bercahaya. Tapi kita manfaatkan yang ada, yang Allah kasih ya. Dengan wajah yang seadanya ini kita coba mengembangkan wawasan, gagasan, men-sharing ilmu. Ini soal videonya Rocky yang membahas yang saya cuplik di depan tadi ya. Jadinya kata Pak Jokowi, kata dia, Pak Jokowi itu kan suka bikin satu keputusan politik yang bertentangan. Kadang A, terus dibikin lagi keputusan yang A minus, jadi kontradiksi gitu loh. Seperti kereta cepat dulu katanya nggak pakai biaya dari APBN karena sifatnya B2B, business to business. BUMN Indonesia itu kerjasama dengan BUMN Cina, bukan negara, bukan government. Tapi sekarang ternyata setelah mengalami kesulitan di pertengahan perjalanan soal biaya, itu sekarang dikeluarkan Kepres atau ketetapan presiden apa, saya nggak tahu istilahnya, pakai APBN. Dan yang ngetuain sekarang untuk penyelesaian itu adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan ya. Temannya siapa? Temannya si Kaisang yang bikin perusahaan bareng Pak Luhut ya. Sebelum Pak Jokowi jadi presiden kayaknya, masih di wali kota Solo, mereka kayaknya udah bikin perusahaan bareng. Jadi pantas kalau selalu percaya sama Pak Luhut itu karena ada hubungan khusus ya dengan anaknya yang juga punya bisnis dengan bisnisnya Pak Luhut ya, kira-kira gitulah. Tapi terus di video itu ada pernyataan menarik. Kemarin kan 2 hari yang lalu, pas hari yang lalu kan kita utang lagi tuh untuk kereta cepat ke Cina,
karena pemilik saham dari PT Kereta Api Cina Bandung Jakarta itu kan 60% sahamnya Indonesia, dan kita karena biaya bengkak akhirnya kita kebagian untuk bayar cari dana itu untuk penyelesaian kereta cepat itu 60%-nya jatuhnya 8 triliun apa ya. Dia harus utang lagi ke China Development Bank, dan itu bikin si Rocky Gerung sewot. Bukan hanya Rocky Gerung, semua kita sewot ya, utang lagi. Terus bayarnya kapan? Itu kata majalah, cover majalah Tempo saya lihat 4 dekade. 4 dekade itu 4 kali 10 tahun, 40 tahun itu baru balik modal ya. Tapi kemungkinan sih kalau menurut saya kemungkinan nanti akan diambil alih itu, karena biayanya akan Cina akan menyediakan diri sebelum Jokowi lengser tahun 2024 untuk ngasih utangan lagi, yang penting dia bisa memberikan satu legacy, warisan yang berharga selesainya kereta api cepat Jakarta Bandung. Jadi kasih utangan lagi, akhirnya yang jadi beban hutang Cina itu, hutang Cina adalah pemerintah berikutnya, yaitu siapa? Bukan Anies Baswedan, tapi bangsa Indonesia yang harus bayar hutang ke Cina itu. Kayaknya di level Anies nanti, kalau dia nggak bisa melakukan renegosiasi atau duel intelektual, duel internasional menghadapi Cina dalam melakukan restrukturisasi utang itu, kayaknya akan diambil alih Cina itu, kereta itu. Seperti dulu pemerintah Sri Lanka nggak bisa bayar utang ke Cina yang sudah membangunkan bandaranya akhirnya dikelola oleh Cina selama 99 tahun. Nah, kemungkinan kalau kita mengembangkan imajinasi diambil alih, jadi kita untuk membayar kompensasi pengelolaannya akan diambil alih oleh Cina mungkin 1 abad ya, 99 tahun, dan dia akan mengembangkan jalur Bandung itu sampai ke Banyuwangi kereta api cepat ya. Untuk apa? Untuk mempercepat logistik ya. Tentara Cina itu kan lebih cepat pakai kereta penguasaan itu. Jadi dia nggak mau melakukan satu jejak sejarah yang dibikin Deanles, bikin jalur utara antara Anyer dan Panarukan di Banyuwangi, tapi dia akan bikin, itu kan jalan pos tuh, jalan raya, jalan pos sebenarnya. Nanti Cina akan bikin Bandung lewat selatan sampai Banyuwangi untuk menguasai jalur sutra dunia dengan melibatkan Asia Tenggara atau Indonesia. Dia akan memegang Jawa, ya kan? Ya, tentu akan tumbuh properti Cina di samping rel kereta api cepat itu sepanjang jalan, sepanjang pantai selatan atau selatan Jawa. Ini kan kita ngira-ngira aja, ya kan? Terus kemudian IKN itu kan akan diteruskan oleh Jokowi asli, yaitu Anies Baswedan ya, karena dia bilang saya akan meneruskan sebagai pejabat, sebagai eksekutif, sebagai presiden, meneruskan IKN karena IKN sudah ada undang-undangnya. Meskipun undang-undang IKN itu kan dipersoalkan oleh civil society ya, tapi bagi seorang Anies yang berpikirnya linear, pokoknya saya tugasnya menyelesaikan IKN karena ada undang-undangnya nomor 2 tahun 2022 bulan 15 Februari itu kan. Tapi kemudian 9 bulan kemudian kan direvisi tuh undang-undang yang baru dibangun itu 9 bulan direvisi, ya kan? Dan Partai Nasdem, fraksi Nasdem di DPR itu merasa terkecoh karena undangan rapat itu untuk revisi undang-undang IKN itu ini berisik bener ini yang dagang. Apa sih? Oh, tahu bulat. Moga-moga nggak mengganggu ya. Orang kecil jangan ini harus dibela ya. Tapi siapa membela pedagang kecil di sini? Yang dibela para startup ya, sama UKM yang lebih tinggi itu, yang mikro sangat mikro siapa yang bela? Harusnya dibela oleh dana desa mestinya. Dinaikin nggak apa-apa dana desa, nanti banyak dikorupsi juga. Yang 1 miliar aja banyak yang dikorupsi oleh kepala desa dan timnya. Udah, bukan itu pada bahasan kita. Nah, nanti kemudian IKN itu tumbuh jadi satu semacam provinsi dari Cina Raya ya. Jadi dari utara kita dikepung dan dijepit dari selatan, nanti pertumbuhan properti Cina itu akan sepanjang selatan ya. Pantai timur kata Yato Sumargo
yang Yapto yang pemuda Pancasila itu sudah banyak properti di panjang Sumatera Timur katanya. Ya nanti Sumatera Timur terus selatan Jawa dengan kereta cepat dan juga properti sudah ada kan sampai Cikarang, sampai Bekasi, Mekarta dan lain-lain itu. Dan nanti yang di utara terus langsung IKN ya, yang akan didukung oleh Presiden baru Anies Baswedan. Kalau ini nggak diubah ya, skenario ini nggak diantisipasi oleh kita semua, ya, TNI-nya harus bergerak, mesti TNI ini, pemikir-pemikir dari TNI itu. Ya nanti lama-lama Indonesia itu menjadi semacam negara protektorat atau koloni dari Cina ya kan? Dengan cara pertama-tama kita mengikuti skenario itu tadi belt, one belt one road ya, OBOR itu satu gagasan besar Cina ingin menghubungkan ya 160 negara yang distribusi barang itu dikuasai atau dikendalikan oleh Cina modern di bawah kepemimpinan Partai Komunis ya. Dan Indonesia adalah bagian dari proyek One Belt One Road, tetapi konteks yang lebih kecil yaitu kereta api Cina Bandung Jakarta dan IKN itu sengaja diposisikan oleh orang-orang itu, oleh orang punya gagasan dominasi atau neokolonialisme itu dititipkan sebagai sebuah warisan buat penguasa setempat. Padahal sebenarnya mereka diberikan sebuah warisan dalam sebuah negara yang dijajah oleh kekuatan asing. Kekuatan asing atau asing, saya nggak tahu. Ya itulah sekedar ya, dalam konteks itu. Kalau Pak Jokowi bingung dengan kebijakan-kebijakan sendiri, nanti Anies juga bingung ya mengatasi itu. Bahwa dia bisa mengerti tentang bagaimana demokrasi itu mati, how demokrasi die, ya kan? Kalau Pak Rocky Gerung bilang Pak Jokowi itu seperti baca buku 2 kali, tapi nggak paham juga isinya, sehingga bikin kebijakan-kebijakan yang membingungkan ya. Membingungkan artinya menjengkelkan, maksudnya menjengkelkan Rocky Gerung ya. Nah nanti Anies Baswedan karena ikut dalam skenario global Cina itu dengan One Belt One Road-nya, salah satunya proyek IKN dan juga proyek kereta cepat dengan memberikan utang sebagai umpan debt trap itu. Nanti Anies Baswedan seperti dia membaca buku sampai tamat, tapi dia membaca buku dalam sebuah pulau yang dikuasai oleh kekuatan asing, dan Anies Baswedan asyik dengan buku-buku bacaannya dalam sebuah dominasi kekuatan asing, yaitu kekuatan Cina komunis di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas singkarmu.